Tepat di malam ini adalah malam penentuan bagi Nyai Batari untuk menentukan nasibnya, hidup atau mati. Nirmala dibawa ke Omah Wingit lagi bersama Nyai Widuri dan Mbok Nipah. Kondisi Nyai Batari semakin memprihatinkan. Darah dan nanah terus keluar dari borok-borok yang ada di tubuhnya. Wajahnya hampir seluruhnya terdapat bekas cakaran, dari yang sudah mengering dan yang masih baru mengeluarkan darah segar. Yang lebih menjijikan, Nyai Batari menjilati darah dan nanah yang keluar dari tubuhnya sendiri. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat mual. Tapi Mbok Nipah dan Nyai Widuri nampak begitu tenang. Mbok Nipah meminta Nirmala untuk berbaring di sebelah Nyai Batari. Dengan ragu, Nirmala membaringkan tubuhnya di samping Nyai Batari. Aroma busuk dari tubuh Nyai Batari membuat Nirmala tak kuat menahannya. Nirmala memuntahkan semua isi perutnya. Nyai Batari terus memandangi Nirmala. Tangannya membelai wajah Nirmala seperti seseorang yang sedang membelai lembut putrinya. Sorot matanya begitu sayu. Sesekali dari mata itu air mata keluar. Namun bibir Nyai Batari menyunggingkan senyuman. Aku ora yakin menawa ritual iki arep kasil, nanging kabeh wis kebacut. Nyai Widuri tertunduk lemas. Tangan dan kaki Nirmala diikat dengan kain putih. Begitu juga dengan tangan dan kaki Nyai Batari. Sebelum ritual dimulai, Nirmala melihat ke arah Nyai Batari. Nirmala masih melihat air mata di ekor mata Nyai Batari. Namun kali ini Nyai Batari bersikap tenang. Mbok Nipah mulai dengan membakar kemenyan tubuh Nirmala ditutup dengan kain putih. Mbok Nipah mulai melafalkan mantra-mantra yang entah apa itu. Nirmala merasakan panas seperti terbakar di tubuhnya. Nirmala memberontak dan berteriak seperti dejavu. Nirmala berada di hutan itu lagi. Hutan di mana Nirmala bertemu sosok Bajang. Namun kali ini Nirmala melangkah lebih hati-hati, tak seperti kemarin. Kali ini Nirmala merasa ia sudah tahu tempat mana yang akan dirinya tuju. Ya, seperti Nyai Batari yang menuntun Nirmala untuk menemukan tempat di mana dia berada. Jauh Nirmala berjalan, Nirmala merasakan ada sesuatu di belakang Nirmala yang sedang mengikutinya. Nirmala terdiam menoleh ke arah bahunya. Benar saja, sosok Bajang sudah menempel di punggungnya. Bajang itu terus menggeliat-geliat di punggung Nirmala, seolah ia menginginkan sesuatu dari tubuh Nirmala. Apa yang makhluk itu inginkan dari Nirmala? Sesaat Nirmala tersentak. Bajang adalah segumpal daging janin manusia yang sengaja digugurkan. Ya, dia menginginkan ASI. Itu jika bayi normal. Berbeda dengan Bajang, ia menginginkan darah Nirmala. Karena di tubuh Nirmala tidak ada luka untuk jalannya darah, maka cara satu-satunya adalah dengan menyusui Bajang tersebut. Apakah Nirmala akan melakukan itu? Tentu saja tidak. Jika sampai itu terjadi, Nirmala akan kehilangan nyawanya karena Bajang akan menyedot habis darah Nirmala. Di dalam kepanikan, Nirmala mendengar suara seseorang yang tengah memanggil namanya bersamaan dengan terciumnya bau melati. Nirmala menghentakkan tubuhnya dan berlari sekuat tenaga hingga kakinya sudah tak kuat lagi melangkah. Nirmala menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon. Nirmala menyadari bahwa Bajang yang menempel di tubuhnya sudah tidak ada. Nirmala melanjutkan perjalanannya mencari di mana Singolangu menyembunyikan Nyai Batari. Tiba-tiba hutan terasa lebih berbeda, langit menghitam. Perasaan Nirmala semakin tak menentu, seperti ada sosok lain yang datang. Sosok yang lebih mengerikan dari Bajang. Mata Nirmala membola saat sosok itu mendekati Nirmala. Sebut saja Awe-Awe. Sosok nenek-nenek yang tidak memiliki bola mata. Rambut keriting berantakan berwarna putih. Kakinya seperti lumpuh karena ia menyeret tubuhnya dengan menggunakan kedua tangannya. Walaupun begitu gerakannya sangat cepat, dan ketika ia melihat mangsanya, tangannya akan ngawe-ngawe atau melambai-lambai. Nirmala yang akan kabur tiba-tiba tak bisa bergerak. Awe-Awe menahan satu kaki Nirmala. "Apa salahku, Nyai?" Awe-Awe tertawa. Suaranya serak seperti suara nenek-nenek kebanyakan. Namun yang membuat ngeri suara tawa itu berasal dari Demit yang sedang mengancam nyawa Nirmala. "Aku tahu tujuanmu datang ke sini.
Tapi jika kamu berpikir orang yang kamu cari disembunyikan oleh Singolangu, kamu salah. Singolangu cuma salah satu dari ribuan pasukannya yang menghuni hutan ini. Yang paling berkuasa, yang menyembunyikannya. Tidak ada penghuni hutan ini yang berani melawan. Dia yang paling hitam, paling gelap di antara yang lain. Apa kau yakin orang sepertimu bisa? Perkataan Awe-Awe membuat Nirmala goyah. Apa yang dia katakan benar. Nirmala tak memiliki kekuatan apapun. Baru bertemu Bajang dan Awe-Awe saja, dirinya hampir mati ketakutan. Setiap kali Nirmala merasa bimbang. Lagi-lagi Nirmala mendengar Nyai Betari sedang memanggil dirinya, dibarengi dengan tercium aroma bunga melati. Seperti tadi Nirmala menghentakkan kakinya. Namun kali ini tetap saja Awe-Awe tak mau melepaskan kaki Nirmala. Apa yang kamu inginkan dari aku, Nyai? Melu aku, tak jamin nyawamu. Aku gak mau. Kamu kesana sama saja kamu menyerahkan nyawamu. Kamu pun tak akan selamat, aku jamin. Nirmala semakin bingung. Namun suara Nyai Betari semakin intens memanggil Nirmala. Jorge, ra usah direken, biarkan saja. Ikut aku, akan kuantar pulang. Gak mau, Nyai, aku akan tetap kesana, walaupun nyawaku taruhannya. Ya sudah, jika itu maumu, aku tidak akan memaksa. Tapi aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apa yang kamu minta, Nyai? Minta aja, asal jangan nyawaku. Aku mau kukumu. Kukuku, Nyai. Mendengar permintaan Awe-Awe, Nirmala sampai kesulitan untuk menelan salivanya sendiri. Tidak hanya itu saja. Aku mau gigi dan rambutmu. Apa tidak ada yang lainnya, Nyai? Nirmala gemetar dengan permintaan Awe-Awe. Awe-Awe mendongakkan wajahnya ke arah Nirmala. Walaupun Awe-Awe tak memiliki bola mata, namun Nirmala merasa jika dirinya sedang dipelototi. Dengan tubuh gemetaran, Nirmala mematahkan satu giginya dan melepas paksa salah satu kukunya. Dari bekas gigi dan kuku yang tercabut keluar darah segar yang mengalir. Nirmala menjeringat saat melihat Awe-Awe menjulurkan lidahnya saat melihat darah Nirmala. Segera Nirmala membersihkan darah itu. Tak ingin jika Awe-Awe meminta darahnya juga. Yang terakhir Nirmala menjambak rambutnya kasar. Segumpal rambut Nirmala dapatkan. Aku gak mau, rambutnya kurang banyak. Sekali lagi Nirmala menjambak rambutnya. Nirmala menyerahkan itu semua ke Awe-Awe. Barulah Awe-Awe melepaskan kaki Nirmala. Nirmala baru sadar saat Awe-Awe tertawa. Di lidah dan tenggorokannya dipenuhi dengan puluhan, bahkan ratusan gigi. Sedangkan tangan yang digunakan untuk berjalan, di sanalah kuku-kuku dari manusia yang Awe-Awe temui berada. Jangan tanya rambutnya dikemanakan. Nirmala tidak tahu kelanjutannya, karena Nirmala memilih untuk berlari. Nirmala mendengar kembali panggilan dari Nyai Betari dan bau bunga melati. Suara itu terdengar semakin jelas dan wangi itu semakin dekat. Nirmala semakin mengikuti semua petunjuk itu, hingga sampailah Nirmala di sebuah taman yang indah sekali. Banyak bunga melati putih dan bunga kantil hitam. Nirmala, suara panggilan itu terdengar lagi. Nirmala melihat Nyai Betari di sana sedang menunggunya. Tak seperti yang dibayangkan. Yang Nirmala bayangkan, Nyai Betari sedang tersiksa. Namun Nirmala salah. Nyai Betari nampaknya bahagia. Nirmala anakku. Nyai Betari membelai wajah Nirmala, sama seperti sebelum Nirmala berada di sini. Namun tatapan Nyai Betari yang dilihat kali ini bukan tatapan kesedihan, namun kebalikannya, tatapan bahagia. Terima kasih Nirmala. Terima kasih untuk apa, Nyai? Terima kasih sudah mau mengorbankan hidupmu untukku. Lihatlah anakku, taman ini begitu indah. Aku yang menanamnya. Namun hanya ada 2 warna bunga di taman ini, hitam dan putih. Kamu tahu kenapa? Nirmala menggelengkan kepala. Nirmala, yang putih tak selamanya jernih, dan yang hitam tak selamanya gelap. Begitu juga halnya dengan manusia. Apa maksudnya, Nyai? Nirmala, terimalah berkatku. Nyai Betari mencium kening Nirmala, memeluknya dengan penuh kasih. Kembalilah anakku. Tak sepantasnya kamu ada di sini. Biarlah aku yang menanggung semua kesalahanku. Aku pantas menerimanya. Sampaikan maafku pada adikku, Widuri. Nirmala terbangun dari tidurnya. Ternyata semua ini hanya mimpi. Di sisi lain,
Nirmala mengunjungi rumah Mbok Nipah, berniat untuk menceritakan semua mimpinya. Kedatangan Mbok Nipah disambut senyuman oleh Mbok Nipah. "Nirmala, sini duduk." "Terima kasih, Mbok." Sebelum Nirmala bercerita maksud kedatangannya, ada seorang pria yang datang. Mbok Nipah menghampiri pria tersebut. Lalu, pria tersebut membisikkan sesuatu di telinga Mbok Nipah. Sangat pelan, sampai Nirmala tak dapat menguping pembicaraan mereka. Sesekali mata pria tersebut melihat ke arah Nirmala. Mbok Nipah tak mengatakan apapun. Beliau hanya mengangguk-anggukan kepala. "Ya sudah, kamu kesana dulu, nanti saya susul." Pria itu mengangguk dan pergi dari rumah Mbok Nipah. Setelah pria itu pergi, Mbok Nipah masuk ke kamarnya, mengambil sebuah tas yang entah apa isinya. "Mbok mau kemana?" "Ada yang lahiran, Nirmala mau ikut." "Apa boleh buat? Daripada harus menunggu sendirian di rumah, lebih baik ikut Mbok Nipah. Lagi pula Nirmala baru tahu kalau Mbok Nipah juga seorang dukun bayi." Cukup jauh Nirmala dan Mbok Nipah berjalan. Karena memang jarak rumah warga saling berjauhan satu sama lain. Sampailah Nirmala dan Mbok Nipah di sebuah rumah yang ukurannya lebih besar dari rumah Mbok Nipah. Benar saja, di sana sudah ada seorang wanita yang akan melahirkan. Wanita itu berada di atas ranjang, berteriak-teriak seakan merasakan sakit yang teramat sakit. Apakah memang seperti itu rasanya melahirkan? Di rumah itu Nirmala juga melihat pria yang tadi mendatangi rumah Mbok Nipah. Pria itu melihat ke arah Nirmala dengan tatapan yang tidak suka. Mbok Nipah meminta semua kebutuhan yang ia perlukan kepada pihak keluarga. Nirmala menyaksikan secara langsung bagaimana Mbok Nipah membantu wanita itu melahirkan. Tak seperti proses melahirkan yang Nirmala tahu. Mbok Nipah meminta wanita itu untuk membuka kakinya. Mbok Nipah mengurut-ngurut perut wanita itu, yang membuat Nirmala tidak percaya. Mbok Nipah mengambil sebuah belati dari dalam tasnya. Mbok Nipah membelah perut wanita itu dari ulu hati hingga batas kemaluan wanita itu, sampai Nirmala bisa melihat bayi itu dikeluarkan oleh tangan Mbok Nipah dari dalam perut wanita itu. Nirmala yang menyaksikan apa yang Mbok Nipah lakukan, berteriak lalu tak sadarkan diri. Nirmala tersadar dari pingsannya. Tapi anehnya, Nirmala melihat wanita itu malah baik-baik saja, sedang menggendong anaknya yang baru lahir. Bagaimana bisa seseorang yang perutnya dirobek tidak mati? Apakah Nirmala mendapatkan pandangan lain? Atau mungkin di zaman sekarang namanya melahirkan sesar yang dilakukan oleh dokter ahli, tapi berbeda dengan yang tengah Nirmala saksikan. Tak ada peralatan medis, hanya sebuah pisau belati. "Gimana nak? Sudah kuat pulang?" Di perjalanan pulang Nirmala masih tak habis pikir dengan kejadian gila yang baru pertama kali dia saksikan. "Mbok, bau apa ini? Bingkisan apa yang jenengan bawa, Mbok?" "Nanti tak perlihatkan kalau sudah sampai rumah." Nirmala berhenti sejenak sambil memandangi buntelan yang dibawa Mbok Nipah. Buntelan tersebut berbau anyir. Nirmala tersadar Mbok Nipah sudah berjalan jauh di depan Nirmala. Nirmala menyusul langkah Mbok Nipah. Sampai di rumah, Mbok Nipah menutup rapat pintu rumahnya. Saat Mbok Nipah membuka buntalan itu di hadapan Nirmala, Nirmala merasakan akan pingsan untuk yang kedua kalinya. Buntelan itu berisi ari-ari dari bayi yang baru lahir, terlihat dari darahnya yang masih segar. "Ini ari-ari bayi tadi, Mbok." Mbok Nipah tersenyum. "Ini sebagai ganti bayi yang lahir tadi. Bayi tadi aslinya sudah mati di dalam perut ibunya, karena jabang bayi itu diincar setan." Astagfirullah. Nirmala bingung mendengar penjelasan Mbok Nipah. "Susah kalau dijelaskan. Orang awam sepertimu tidak akan paham." "Terus dibuat apa hari-hari ini, Mbok?" "Makanlah." "Hah?" Mbok Nipah hanya mengangguk sembari memandang wajah Nirmala. Anehnya apa yang diperintah Mbok Nipah tidak bisa Nirmala tolak. Dengan ragu Nirmala memasukkan ari-ari tersebut ke dalam mulutnya. Nirmala menahan mual serta bau amis dari darah ari-ari tersebut. Kini ari-ari itu sudah masuk ke tenggorokan Nirmala. Entah apa yang terjadi, Nirmala menikmati rasa ari-ari itu. Nirmala menghabiskan ari-ari itu sampai tak bersisa. Mbok Nipah tersenyum puas melihat Nirmala. Nirmala hampir lupa dengan niatnya datang ke rumah Mbok Nipah. Nirmala menceritakan setiap detail apa yang ada di mimpinya kepada Mbok Nipah.
seolah sudah tahu apa yang baru saja Nirmala ceritakan. Mbok Nipa hanya tersenyum sembari membelai rambut Nirmala. Cahayu, ibumu Betari itu orangnya penyayang. Apa yang ibumu lakukan sebenarnya untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi, terlepas dari kesalahan yang telah dirinya perbuat. Ibumu Betari juga menemuiku. Dia tidak ingin ada korban lagi. Dia ingin rantai susuk kantil ireng ini terputus, tapi sayangnya akar itu sudah menjalar dan tidak akan bisa terputus sebelum bertemu dengan pasangannya. Jadinya Nyai Batari bisa diselamatkan jika dia bertemu dengan pasangannya. Tapi sayangnya ibumu tidak tahu jika suaminya Baswara adalah pasangannya atau jodohnya. Itulah yang membuat ibumu masih terperangkap dengan susuk kantil ireng. Sejatinya pemakai susuk kantil ireng hanya akan menikah dengan cinta sejatinya. Terus kenapa ibu membiarkan Nyai Widuri untuk melayani Baswara? Karena dia tahu adik yang paling dia sayangi menginginkan suaminya. Dan Nyai Batari tidak ingin jika ayahnya kecewa dengan apa yang ia perbuat. Nyai Batari sangat menghormati ayahnya. Jadi Baswara, suami ibumu hanya mencintai ibumu. Maka dari itu ibumu melakukan ini semua. Tapi Widuri mengkhianati ibumu. Kehamilannya memang disengaja agar dia bisa menguasai Baswara dan menyingkirkan ibumu. Tapi semua yang direncanakan Widuri tidak sesuai yang diharapkannya. Baswara tetap memilih ibumu hingga akhirnya Baswara mati di tangan Singolangu. Kenapa Nyai Widuri ingin menyelamatkan ibu, Mbok? Aku juga tidak tahu apa yang diinginkan Widuri. Setauku dia masih belum bisa nerima kalau anaknya sudah mati. Widuri tidak menginginkan Betari kembali, tapi ada sesuatu yang diinginkan Widuri dari Betari. Tapi aku tidak tahu sesuatu itu apa. Nirmala, kamu adalah jalan satu-satunya agar ibumu bisa terbebas dari Widuri. Bebaskan ibumu, lawan Widuri. Awalnya aku mempercayai jika Widuri bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan Betari, tapi aku salah. Bukan itu tujuan utama Widuri. Makanya dari awal aku tidak setuju Widuri melibatkan dirimu. Saya rasa Widuri sudah salah langkah masuk ke dalam jerat Singolangu. Meski seluruh perawan di muka bumi ini ditumbalkan, tidak akan pernah bisa menggantikan sukma ibumu. Ibumu adalah wanita yang istimewa, sama sepertimu Nirmala. Mulai hari itu, Mbok Nipah memagari Nirmala agar tidak mudah dijahati oleh orang-orang yang tak suka dengan Nirmala, terutama dari Nyai Widuri. Nirmala masih tinggal di rumah keluarga Catra. Namun Nirmala sekarang sudah bebas keluar rumah karena Nirmala sudah memasang susuk kantil ireng. Untuk memagari diri itu bukan perkara mudah. Nirmala harus menjalani puasa muteh kembali. Namun kali ini waktunya lebih lama, hampir dari 3 bulan lamanya. Nirmala juga diminta untuk mengasingkan diri di tempat yang jauh dan sunyi. Tak boleh ada seorang pun yang menemani. Nirmala harus senantiasa terjaga. Nirmala tidak diperbolehkan tertidur di bawah jam 12 malam. Meski kengerian terkadang menyelimuti, namun Nirmala tak lantas menyerah begitu saja. Semua yang terjadi pada Nirmala sudah kepalang tanggung. Setiap malam di gubuk kecil Nirmala duduk bersila, hanya ada cahaya dari lilin yang menemani Nirmala. Belum lagi dinginnya angin malam yang masuk dari celah gubuk bambu. Suara-suara dari jangkrik dan serangan hutan lainnya yang memecah kesunyian. Belum lagi gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang tertarik dengan sosok Nirmala. Mulai berdatangan setiap jam menunjukkan pukul 00. Itu mengapa puasa atau ritual ini tak semua orang bisa melakukannya. Karena jika orang tersebut tidak mampu, akal sehatnya akan hilang atau edan. Pernah di suatu malam saat Nirmala sedang duduk bersila, memfokuskan hati, pikiran, sukma, dan raganya menjadi satu, Nirmala merasakan ada seseorang yang mencengkeram kedua bahunya. Nirmala membuka matanya. Dari ekor mata Nirmala melihat jari-jari dengan kuku berwarna hitam panjang. Jika manusia pada umumnya memiliki 3 ruas jari, makhluk itu memiliki 6 ruas jari. Kuku jarinya hampir menyentuh lantai. Nirmala mencoba tenang dan tak menghiraukan keberadaan makhluk tersebut. Semakin larut yang datang silih berganti. Kali ini Nirmala mencium bau gosong.
Lebih tepatnya seperti daging yang terbakar. Tanpa melihatnya, Nirmala tahu siapa yang datang. Ya, 3 pocong hadir di sana, mengelilingi Nirmala sambil berbisik di telinga Nirmala. "Buka ke tali pocongku." Bisikan itu tak henti-hentinya mengganggu Nirmala. Mungkin makhluk satu ini memang lebih mengganggu dibanding yang lain. Nirmala merasakan energi yang berbeda-beda setiap kali makhluk-makhluk itu datang silih berganti. Tidak semua energi mereka yang Nirmala rasakan adalah energi negatif, tapi ada pula energi positif dari mereka yang Nirmala rasakan. Bahkan ada energi yang kuat. Saking kuatnya, Nirmala tak dapat merasakan energi apa yang diberikan dari makhluk itu. Namun kedatangan makhluk itu membuat Nirmala merasa tidak nyaman. Energi itulah yang akan menjadi penjaga Nirmala. Makhluk itu hanya sedang menunggu Nirmala menyelesaikan semua syaratnya. Di luar gubuk sudah melebihi pasar ramainya. Namun semua akan lenyap ketika makhluk itu datang. Makhluk yang memiliki energi yang luar biasa. Tapi Nirmala tidak boleh tergoda begitu saja. Karena jika Nirmala gagal, ia harus mengulang ritual ini dari awal lagi. Dan Nirmala tidak mau berlama-lama berada di tempat ini. Di malam terakhir, Nirmala puasa mutih. Nirmala merasakan energi itu datang, seolah ia sedang duduk bersila di hadapan Nirmala. Energi itu meminta Nirmala untuk membuka matanya. Komunikasi antara Nirmala dan makhluk itu hanya melalui mata batin mereka. Nirmala membuka mata saat di hadapannya ada sosok bertubuh besar, tinggi, bermata merah, bertaring serta berbulu. Nirmala tidak kaget dengan bentuk dan rupa makhluk tersebut. Namun yang membuat Nirmala kaget adalah makhluk itu adalah suaminya Singolangu. Ya, suami gaibnya Betari juga, ibu angkatnya. Ternyata Singolangu meminta kepada Mbok Nipa untuk menjadi penjaga Nirmala. Pertemuan mereka malam itu tak berhenti di situ. Karena Nirmala, istri Singolangu. Jadi Nirmala melayani Singolangu. Jika kalian bertanya mengapa Nirmala tidak takut melayani makhluk yang wujudnya menakutkan, kita jawab di sini. Saat Nirmala dan Singolangu sedang berhubungan, Singolangu akan merubah wujudnya menjadi seperti manusia. Jika kalian masih ingat, Nirmala pernah bercerita jika dia bermimpi bertemu pemuda tampan, yaitulah jelmaan Singolangu, junjungannya Susuk Kantil Ireng. Ritual puasa mutih telah selesai. Ini baru ritual awal yang harus Nirmala jalani. Apalagi makhluk yang akan menjadi penjaga Nirmala bukan makhluk yang sembarangan. Bisa dibilang dia adalah salah satu panglima di dunianya. Ritual yang selanjutnya harus Nirmala jalani adalah Nirmala harus berendam di sungai yang menjadi tempat bertemunya 2 arus sungai. Konon, tempat itu merupakan salah satu tempat jin berada. Makanya manusia menghindari tempat tersebut. Selain arusnya yang deras, juga tempat para jin tinggal. Bertemunya 2 arus sungai. Setelah semua syarat yang diberikan Mbok Nipa sudah dilakukan oleh Nirmala, Mbok Nipa memasang susuk kantil ireng di kedua bola mata Nirmala. Gunanya agar Nirmala lebih sensitif dengan hal-hal gaib dan indera penglihatannya lebih tajam. Setelah itu Singolangu sekarang sudah resmi menjadi penjaga Nirmala. Karena Singolangu telah menjadi penjaga Nirmala, Singolangu bukan lagi suami Nirmala. Mengapa Singolangu ingin menjadi penjaga Nirmala? Tak ada yang tahu. Karena jin akan melakukan apapun yang dia inginkan. Sebenarnya tak ada keuntungan yang kita dapat dari bersekutu dengan jin. Yang ada kita akan semakin terperosok semakin dalam lagi. Apa yang dilakukan Mbok Nipa dan Nyai Widuri hanyalah tipu muslihat manusia yang memperdaya manusia lemah seperti Nirmala demi kepentingan dan keselamatan nyawa mereka sendiri tanpa mementingkan keselamatan Nirmala. Sama halnya dengan Nyai Betari. Nyai Betari dan Nirmala adalah sama-sama korban dari kelicikan Nyai Widuri dan Mbok Nipa. Mbok Nipa menginginkan kecantikan wajah Nyai Betari sehingga dirinya menjerumuskan Nyai Betari ke dalam susuk kantil ireng, dan Nyai Widuri menginginkan kedudukan atau posisi Nyai Betari sebagai istri Baswara Catra. Dan Nirmala hanyalah alat yang digunakan untuk itu. Namun Nyai Betari tak bisa lagi diselamatkan. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Nyai Betari adalah dengan membunuh raganya. Namun Nirmala belum memiliki keberanian untuk melakukan itu. Lebih tepatnya, Nirmala tidak tega jika harus membunuh ibu angkatnya sendiri. Di sisi lain, Mbak Mala, ada yang mencari. Iya yuk, sebentar lagi saya keluar.
Selesai merapikan sanggulnya, Nirmala keluar menemui tamunya. Ternyata Della yang berkunjung. "Dari mana kamu tahu rumahku?" tanya Nirmala tanpa basa-basi. "Maaf ya Mala, aku minta alamatmu ke Bu Laksmi." Nirmala sudah menduganya jika Bu Laksmi yang memberikan alamat rumahnya kepada Della. Kalau bukan Bu Laksmi, siapa lagi? "Oh ya Mala, perkenalkan, ini Bram, suamiku." Nirmala menerima uluran tangan Bram, menatap mata Bram dalam dan menyunggingkan senyum. Semua masih nampak biasa saja, masih terlihat normal. Rahayu datang membawa minuman di tangannya. "Monggo Mas, Mbak, disambi." "Matur suwun." Della dan Bram serentak. "Apa yang membuatmu jauh-jauh sampai ke sini, Del?" "Malah, seperti apa yang aku bilang tempo hari di Omah Panti. Aku ingin meluruskan kesalahpahaman di antara kita." "Bukankah semua sudah tertulis jelas di bukumu, Del?" "Iya Malah, tapi ada beberapa hal yang harus kamu ketahui." "Dugaanmu selama ini salah, Del. Foto perempuan itu memang ibuku, tapi beliau bukan Bu Laksmi, melainkan adik Bu Laksmi. Lalu, soal kebakaran, aku benar-benar tidak berniat meninggalkanmu, Nirmala. Semua terjadi begitu cepat." Di kepanikan Anggun dan Nur menarik tanganku untuk segera keluar. "Jadi kalian melupakanku atau kalian sengaja melakukan itu?" "Tidak Malah, kami tidak ada niat jahat sedikit pun sama kamu. Dan yang mencoret namamu dari buku harianku bukan aku Malah. Aku pun tidak tahu siapa yang melakukannya." "Lalu bagaimana dengan janjimu, Della? Janji yang kau hianati?" Nirmala menatap tajam ke arah Della. Della mendekatkan tubuhnya ke arah Nirmala. Diraihnya kedua tangan Nirmala. "Malah, maafin aku. Aku terpaksa melakukan itu. Aku ingin hidup lebih baik dan mengejar impianku, Malah. Maaf, aku telah menyakitimu. Sebagai permintaan maafku, untuk menebus janjiku, kamu boleh mengambil apa yang menjadi kepunyaanku, Malah." Della memeluk Nirmala. Nirmala melihat ke arah Bram, suami Della. Ya, Bram yang Nirmala inginkan. Menatap Bram dengan sangat tajam, menyunggingkan senyum di bibir manisnya, sampai Bram benar-benar terpikat oleh kecantikan Nirmala. Sedari tadi Bram tak henti-hentinya menatap ke arah Nirmala tanpa berkedip sedikit pun. "Baiklah Della, akan kupikirkan lagi." "Terima kasih Nirmala, kau memang masih sahabat terbaikku." Nirmala tersenyum tak menjawab. "Malah, boleh aku numpang ke kamar kecil?" "Izin Della." "Boleh, kamu ke belakang saja. Nanti di sana ada gadis yang tadi mengantar minum. Nanti dia akan mengantarmu." Della pergi meninggalkan Nirmala dan suaminya berdua. Tak ada percakapan apapun antara Bram dan Nirmala. Nirmala berjalan mendekati Bram, duduk di pangkuan Bram, membelai wajah Bram dengan jemarinya. Dari mata, hidung, bibir Bram diakhiri dengan bisikan suara lembut Nirmala ke telinga Bram. Seperti dihipnotis, Bram merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tak seperti biasanya, dahinya mulai berkeringat. Della yang sudah selesai kembali ke tempat Nirmala dan Bram berada. "Mas, kamu kenapa? Kamu sakit?" Della mengusap keringat di dahi Bram. Namun Bram menepis tangan Della. "Aku gak apa-apa." Della terhentak saat suaminya menepis tangannya, karena tak biasanya Bram bersikap kasar kepadanya. Bram adalah pria yang selalu bersikap lembut kepada Della. Jangankan untuk bersikap seperti tadi, berbicara dengan nada keras saja Bram tidak pernah. Della menepis semua prasangka buruk di hatinya. Mungkin suaminya memang sedang tidak enak badan. Nirmala yang menyadari perubahan sikap Bram kepada Della tersenyum menang. Bukankah Della yang memperbolehkan Nirmala untuk mengambil apapun di hidup Della? Jadi gak ada salahnya jika Nirmala mengambil Bram dari hidup Della. Della izin pamit kepada Nirmala karena dirasa Nirmala sudah menerima permintaan maaf Della dan mau memahami keadaan yang dulu terjadi. Saat Della dan Bram berjalan ke arah mobil, Della berjalan lebih dulu di depan Bram. Saat dari kaca mobil, Della melihat Nirmala membelai tangan Bram. Della tersentak melihat kejadian itu. Seketika Della menoleh ke arah Bram dan Nirmala.
Tapi tak ada yang terjadi di antara mereka. Lagi-lagi Della menepis pikiran buruknya. Mungkin hanya bayangan. Yang Della lihat hanya bias kaca mobil saja, karena jarak Bram dan Nirmala yang lumayan dekat. Della melambaikan tangan ke arah Nirmala, yang dibalas senyuman oleh Nirmala. Sepanjang perjalanan pulang, Bram hanya diam saja, tak seperti biasanya. Suaminya mengabaikannya. Apa suaminya benar-benar sedang tidak enak badan? Mas kenapa dari tadi diam saja? Gak seperti biasanya. Aku gak apa-apa, jawab Bram ketus yang membuat Della semakin kesal. Mas ini kenapa sih? Dari tadi aneh banget. Bram menginjak rem mobilnya mendadak, membuat Della hampir terpental ke depan. Untung saja Della menggunakan seatbelt. Mas, bisa pelan gak sih nyetirnya? Kamu itu bisa diam sebentar gak sih? Aku tuh lagi malas dengar kamu oceh. Bikin aku gak fokus nyetir, tahu gak? Bentak Bram. Mas bentak aku. Bram tak menghiraukan Della. Bram kembali menyetir mobilnya. Della masih tak habis percaya dengan apa yang dilakukan suaminya. Ini adalah kali pertamanya suaminya membentak dan berkata kasar. Della hanya bisa menangis, meluapkan kekecewaannya. Tak ada kata maaf yang terucap dari Bram. Della mencoba mengalah, karena sejak siang tadi suaminya belum menemuinya, bahkan seolah mengacuhkannya. Mas, masih marah sama aku. Maafin aku kalau aku salah. Della menyandarkan kepalanya ke bahu Bram. Namun Bram malah menghindar. Mas capek, mau istirahat. Bram pergi menuju kamarnya. Della semakin cemas dengan perubahan sikap suaminya. Biasanya sebelum tidur, Bram selalu mencium kening Della. Jangankan mencium kening Bram, tidur pun membelakangi Della sekarang. Semakin lama, sikap Bram semakin acuh kepada Della. Bram juga sering pulang larut malam. Kadang-kadang juga tidak pulang. Pernah suatu waktu Bram hampir sepekan tidak pulang ke rumah. Tak ada kabar apapun yang Della terima dari Bram. Biasanya kalau ada pekerjaan yang harus dikerjakan di luar kota dan harus menginap, Bram pasti akan izin dulu. Tapi ini tidak. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu pulang. Mas dari mana saja? Kenapa lama sekali pulangnya? Mas capek, mau istirahat. Lagi-lagi hanya kata-kata itu yang terucap di bibir Bram. Della hanya bisa pasrah menghadapi sikap suaminya. Della tak ingin membuat suaminya marah dan semakin menjauhinya. Belum juga genap 24 jam Bram berada di rumah, Bram sudah pergi lagi. Seakan-akan Bram tidak kerasan berada di rumah. Mas, mau kemana lagi? Mas kan baru datang, masa udah pergi lagi? Della mencoba menahan Bram, namun hasilnya nihil. Bram tak menggubris dirinya. Della yang sudah tak tahan dengan sikap suaminya mencurahkan isi hatinya kepada Nur. Della menelpon Nur dan meminta saran kepada sahabatnya itu. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Ada apa Del? Nur, aku lagi ada masalah sama suamiku. Akhir-akhir ini sikapnya berubah sama aku. Dia juga sekarang jarang pulang ke rumah. Pulang sebentar, terus pergi lagi. Aku gak ngerti lagi Nur harus gimana. Della terisak. Del, maafin aku ya. Aku belum sempat cerita ke kamu karena aku pikir rumah tangga kalian baik-baik saja. Kenapa Nur? Apa kamu tahu sesuatu soal Mas Bram? Bukan itu Del, tapi suamiku bilang Bram emang akhir-akhir ini jarang sekali masuk kerja. Hah? Terus selama ini Mas Bram pergi kemana? Kamu sabar dulu Del. Coba sesekali kamu ikutin waktu suamimu pergi. Suami Nur memang bekerja satu kantor sama suami Della. Setelah mendapat saran dari sahabatnya Della mengatur strategi agar Bram tidak curiga. Della hanya tinggal menunggu Bram pulang ke rumah. Di sisi lain, hari itu Della bersikap sebiasa mungkin. Della tahu kalau Bram gak akan berlama-lama di rumah. Della menyiapkan teh hangat seperti biasa. Mas, mau pergi? Ya, emang kenapa? Enggak mas, tehnya diminum dulu. Udah lama kan mas gak minum teh buatanku. Della menarik tangan suaminya menuju meja makan. Tanpa ragu Bram menyeruput teh buatan Della. Aku pergi. Iya mas, hati-hati ya. Gak usah nungguin aku. Kemungkinan aku pulang larut malam lagi. Banyak kerjaan. Iya mas. Della mengantar suaminya sampai ke depan. Setelah dirasa mobil suaminya sudah tak terlihat, Della membuntuti mobil suaminya. Benar, mobil Bram tidak mengarah ke kantor, melainkan ke jalan lain. Della nampaknya tahu suaminya mau kemana. Bram turun dari mobil yang langsung disambut oleh Nirmala.
Mereka sangat mesra layaknya suami istri. Hati Dela hancur melihat dua orang yang Dela sayangi telah mengkhianati dirinya. Dela pergi ke rumah mertuanya. Dela menceritakan semua yang terjadi dengan rumah tangganya, sembari menangis terisak. Kedua orang tua Bram hampir tak percaya apa yang diceritakan Dela, menantunya, sampai suara nenek Bram membuat kedua orang tua Bram tercengang. Opo kang diucapke mantumu sak kabeh bener? Suamimu sengaja dipelet oleh temanmu. Temanmu itu bukan orang sembarangan. Dela dan kedua mertuanya menatap tak percaya ke arah neneknya Bram. Nenek Bram memang mempunyai kepercayaan Jawanya masih sangat kental. Karena itu beliau bisa tahu apa yang kini tengah dialami cucunya. Maksudnya Mbah? Anak itu memakai susuk kantil ireng dan suamimu sudah terjerat oleh susuknya. Lalu apa yang harus saya lakukan Mbah agar Mas Bram bisa kembali ke saya lagi? Ora ono, ndak ada ilmu anak itu sudah gila. Gak ada ilmu yang bisa melepasnya. Dan hanya orang-orang yang akal sehatnya sudah hilang yang mau memakai susuk kantil ireng. Terus Mas Bram gimana Mbah? Berdoa sama Yang Kuasa agar suamimu segera sadar. Itu pun tidak menjamin suamimu akan kembali seperti dulu. Benar saja, Bram sama sekali tidak pernah pulang lagi ke rumah. Dela hanya bisa pasrah dan berserah diri. Sampai Dela melakukan puasa agar Bram bisa sadar dan kembali pulang. Namun beberapa kali Dela memuntahkan darah hitam yang sangat hitam. Baunya busuk seperti bangkai. Dela meminta izin kepada mertuanya untuk menjemput Bram pulang. Namun nenek Bram melarang. Tapi Dela tetap kekeh dengan keinginannya. Akhirnya nenek Bram mengalah. Ya sudah, jika itu sudah menjadi keputusanmu, nenek cuma bisa berpesan, hati-hati jangan gegabah. Yang kamu hadapi bukan lagi manusia, tapi setan. Hari itu juga Dela berangkat ke rumah Nirmala. Dela menggedor-gedor pintu rumah Nirmala. Nirmala dengan santai keluar. Dia sudah tahu siapa yang datang menemuinya. Aku sudah menunggu kedatanganmu. Kembalikan suamiku Mala. Di mana? Di mana suamiku? Di mana kau sembunyikan Mas Bram? Tenang Dela, ojo kesusu. Suamimu aman denganku. Kenapa kamu tega Mala merusak rumah tanggaku? Lah, bukannya kamu sendiri yang bilang jika aku boleh mengambil apa saja yang kamu punya? Tapi bukan suamiku juga Mala. Kamu yang bikin penawaran, kamu juga yang menyesal. Tolong kembalikan suamiku Mala. Dela menangis berlutut di kaki Nirmala. Maaf Dela, aku gak bisa. Suamimu sudah kujadikan makanan untuk peliharaanku. Dela tertegun mendengar ucapan Nirmala. Dan sekarang giliranmu Dela. Nirmala mencekik leher Dela hingga nafas Dela tersekat. Dela berontak mencoba melepaskan cengkeraman Nirmala. Namun usaha Dela sia-sia. Tenaga Nirmala 10 kali lipat lebih kuat dari tenaganya. Nirmala menghunuskan belati tepat di hati Nirmala, merobek kulit Nirmala, mengambil paksa hati Nirmala dan memakannya dengan rakus. Memang lebih baik kita tidak tahu siapa orang yang menyakiti kita, karena tak selamanya kebenaran itu berujung kebaikan. Daripada tahu, hanya menumpuk sakit hati dan dendam. Itulah yang membuat Nirmala tega menghabisi nyawa Dela, sahabatnya sendiri. Tersisa satu temannya lagi, Nur. Meskipun Nur tidak pernah menyakiti Nirmala, tapi Nur salah satu dari ketiga sahabatnya. Setelah sekian lama Nirmala mencari tahu tentang Nur. Akhirnya dia tahu keberadaan Nur. Nirmala mengetuk pintu rumah Nur. Ya, benar saja. Nur membukakan pintu untuk Nirmala. Malah, Nirmala tersenyum ke arah Nur. Ternyata Nur tengah hamil, terlihat dari perutnya yang membesar. Walaupun wajah Nirmala sudah cantik tak seperti dulu, namun Nur masih mengenali Nirmala. Mari masuk Mala. Nur mempersilahkan Nirmala untuk duduk. Mata Nirmala menelisik sekeliling rumah Nur. Aku senang sekali kamu mau mengunjungiku Mala. Dari tadi pandangan Nirmala tak pernah lepas dari perut Nur. Air liur Nirmala seolah bergejolak ingin menetes. Nirmala tak bisa menahan kelezatan janin yang ada di dalam perut Nur. Namun Nirmala harus bersabar. Sebentar ya Mala, aku ambilin minum. Gak usah repot-repot Nur.
Kamu kan tamu malah. Nggak seharusnya dianggurin seperti ini. Nur berjalan menuju dapur. Nur kembali dari dapur dengan 2 cangkir teh di tangannya. Terima kasih Nur. Maaf, aku jadi merepotkan. Harusnya aku yang minta maaf karena tidak bisa menjamu dirimu dengan baik. Setelah mereka mengobrol cukup lama, ngalor ngidul juga tentang kejadian yang menimpa Della dan Anggun. Nur, terima kasih ya sudah mengizinkan aku singgah ke rumahmu. Sama-sama Nirmala. Aku akan senang jika kamu mau sering-sering datang. Boleh tidak Nur? Aku mengelus perutmu. Siapa tahu aku segera menyusul. Tapi kalau tidak boleh juga gak apa-apa Nur. Nirmala menatap ke perut Nur. Orang Jawa percaya jika tak boleh perut wanita yang sedang hamil dipegang oleh sembarangan orang. Apalagi orang yang bukan dari keluarganya sendiri. Hanya menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Kita kan tidak pernah tahu apa yang ada di hati orang lain. Ibarat pepatah, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Karena Nur mengenal Nirmala dari kecil, Nur tak menaruh curiga kepada Nirmala. Yang awalnya ragu, Nur akhirnya mengizinkan Nirmala untuk memegang perutnya. Nirmala mengelus perut Nur 7 kali. Tak ada apapun yang terjadi sama Nur. Nur masih baik-baik saja. Sampai malam tiba, Nur merasakan perutnya terasa panas seperti terbakar. Nur menggoyangkan tubuh suaminya sembari merintih. Mas, bangun mas, perutku. Nur merintih kesakitan. Kamu kenapa dek? Tanya Panji yang cemas melihat kondisi istrinya. Nur terus-menerus merintih. Sesekali berteriak sembari menggaruk kuat perutnya. Hingga di perutnya terdapat luka cakaran di sana-sini. Usia kandungan Nur baru 7 bulan, jadi tidak mungkin jika Nur akan melahirkan. Panji mencoba menahan tangan Nur agar tidak melukai dirinya. Panji merasakan sesuatu yang tak beres terjadi dengan istrinya. Suasana kamar pun berubah seketika. Kegelapan seakan menyambangi rumah mereka. Di sudut kamar, Panji melihat sosok tinggi, bertubuh besar, berbulu lebat dengan lidah menjulur keluar seperti leak. Matanya merah melotot ke arah Panji. Kukunya yang hitam panjang bergerak, seolah sedang mencengkeram sesuatu. Sadar jika anak istrinya sedang dalam bahaya, Panji berlari keluar meninggalkan Nur yang terus menjerit. Hujan deras tak mengurungkan niat Panji. Ia tak mau kehilangan anak dan istrinya. Panji mengetuk rumah Pak Haji Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Nuri mempersilahkan Panji untuk masuk. Setelah secara singkat Panji menceritakan perihal yang tengah dirinya hadapi, Pak Haji Nuri bersama Panji menembus derasnya hujan menuju rumah Panji. Baru sampai di depan pintu rumah Panji, Pak Haji Nuri mengencangkan wiridnya sembari menggedek-gedekkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji membuka pintu. Ada seseorang yang duduk di sofa sembari bersenandung, seperti seorang ibu yang tengah menidurkan anaknya. Saat didekati ternyata itu adalah Nur. Dek, kamu sedang apa? Nur menyeringai ke arah Panji. Namun saat melihat ke arah Pak Haji Nuri, mata Nur melotot tak suka. Ajak istrimu masuk. Panji mengajak Nur untuk masuk ke dalam kamar. Namun Nur menolak mengikuti kata-kata Panji. Dengan susah payah Panji membujuk Nur agar mau kembali ke kamar. Setelah Nur dan Panji masuk ke kamar, Pak Haji Nuri kembali menggedek-gedekkan kepalanya sembari mempercepat irama tasbihnya. Ternyata sosok itu masih ada di sana, seolah-olah sedang menertawakan mereka. Pak Haji Nuri memanjatkan doa dan mengusap perut Nur sebanyak 7 kali yang diikuti dengan jeritan Nur. Nur mengerang kesakitan. Darah segar keluar dari kemaluannya. Kantil ireng. Maksud Pak Haji, ada seseorang yang sengaja menanam kantil ireng di dalam perut istrimu. Seseorang yang ingin membalas sakit hatinya terhadap istrimu di masa lalu. Panji menggenggam tangan istrinya, menatap iba ke bawah istrinya yang tengah mengerang kesakitan. Nur tak pernah cerita apapun kepada dirinya. Selama ini yang dia tahu istrinya tidak memiliki musuh. Anakmu sudah tidak bisa diselamatkan. Sukma anakmu sudah dijadikan makanan peliharaannya. Tapi tidak usah khawatir. Dia hanya menginginkan anakmu. Istrimu tidak apa-apa. Walaupun Panji terpukul karena kehilangan anak pertama yang mereka nantikan, namun masih ada rasa lega di hatinya
karena istrinya masih bisa diselamatkan. Sejak kejadian yang menimpa keluarganya, Panji melarang keras istrinya untuk menerima tamu dari luar kecuali keluarga atau sanak saudaranya. Pak Haji Nuri juga memagari rumah Panji untuk berjaga-jaga jika teror itu kembali. Berhati-hatilah saat berucap atau bersikap agar tak menyakiti siapapun yang menjadi lawan bicara kita. Semoga kita semua terhindar dari hal buruk dan senantiasa dalam lindungan Allah. Tak ada hal yang lebih mengerikan dari kematian. Ketika seseorang sudah terjerembab ke dalam kesesatan dunia hitam, apapun akan dirinya lakukan. Apapun itu, meski harus mengorbankan nyawa-nyawa orang di sekitarnya sekalipun. Mbak Mala, boleh Rahayu masuk? Beberapa kali Rahayu mengetuk pintu Nirmala, namun tak ada jawaban. Kini Nirmala lebih suka menyendiri di kamar, dan Nirmala menunjukkan gelagat aneh akhir-akhir ini. Ada perlu apa yuk? Nirmala membuka pintu kamarnya. Rahayu mencoba melihat dari celah pintu yang terbuka. Apa yang sedang disembunyikan Nirmala di kamarnya? Tapi Nirmala segera menutup pintu kamarnya, seolah tahu jika Rahayu sedang mencari tahu tentang dirinya. Maaf ya Ayu, sekarang kamu gak bisa lagi masuk ke kamarku. Iya mbak, Ayu ngerti. Ayu cuma mau ngantar makanan buat Mbak Mala. Taruh saja di depan pintuku yuk. Aku tidak mau suamiku merasa terganggu. Hah, suami? Lebih tepatnya suami orang yang terpikat dengan Nirmala. Karena setiap hari saat surup, Nirmala akan datang bersama pria yang berbeda-beda setiap hari, dan pria tersebut akan pergi ketika fajar tiba. Pernah suatu waktu, Rahayu memperhatikan pria yang dibawa Nirmala saat surup tiba. Pria itu masih terlihat segar dan sumringah, tapi ketika fajar, pria itu berubah menjadi pucat seperti orang yang kelelahan. Bahkan dari beberapa pria yang dibawa Nirmala, ada yang tidak keluar lagi saat fajar. Entah apa yang terjadi dengan pria-pria itu. Rahayu sama sekali tidak bisa mencari tahu, karena pintu kamar Nirmala selalu dikunci rapat-rapat. Nirmala sendiri sekarang enggan berkontak fisik dengan Rahayu. Terkadang mimik wajahnya menunjukkan ekspresi tak suka jika melihat Rahayu. Suatu waktu saat Rahayu mengantar makanan untuk Nirmala, Rahayu mendengar seseorang seperti sedang mengunyah sesuatu. Rahayu menempelkan telinganya di pintu agar dapat memastikan jika itu benar-benar suara orang yang sedang mengunyah. Namun tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Rahayu yang sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya nekat masuk ke dalam kamar Nirmala. Kamar itu sangat gelap dan lembab. Tiba-tiba tengkuk leher Rahayu merasakan ada sesuatu yang kini berdiri di belakangnya, tengah mengawasinya. Demi menebus rasa penasarannya, Rahayu melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah, mendekati seseorang yang tengah duduk membelakanginya, sembari mengecap-ngecapkan mulutnya seperti sedang memakan sesuatu. Semakin dekat jarak Rahayu, bau bangkai tercium sangat pekat, dan bunyi ecapan mulut dari orang itu berhenti. Nampak orang itu sudah menyadari kehadiran Rahayu. Rahayu bisa melihat orang itu tersenyum, terlihat dari sudut bibirnya. Tiba-tiba saja Rahayu merasakan jantungnya berdegup kencang. Rahayu merasakan jika dirinya sedang dalam bahaya. Saat orang itu akan menoleh ke arah Rahayu, seseorang menutup mata Rahayu dan menariknya keluar dari kamar itu. Sudah bosan hidup kamu yuk, bentak Nirmala yang tengah murka kepada Rahayu. Sepuro nih mbak, maafin mbak, Ayu tidak. Ucapan Rahayu tercekat. Jangan ikut campur dalam urusanku kalau kau masih mau hidup. Rahayu tertunduk lemas. Tak pernah dirinya lihat Nirmala semarah ini. Cukup lakukan apa yang menjadi pekerjaanmu. Tidak usah terlalu mengusik urusan orang lain. Kedatangan Nyai Widuri menghentikan pertikaian antara Nirmala dan Rahayu. Nirmala segera masuk ke dalam kamarnya seolah enggan berhadapan dengan Nyai Widuri. Nyai Widuri hanya diam, tak mengeluarkan suara sedikit pun. Setelahnya pergi begitu saja. Perilaku Nyai Widuri tak kalah anehnya. Bahkan dia betah berhari-hari di dalam kamarnya tanpa makan dan minum, karena makanan yang disediakan oleh abdinya selalu utuh di depan pintunya. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dalam rumah ini? Dan nyawa siapa yang diinginkan Nirmala selanjutnya? Sementara itu, perang dingin antara Nirmala dan Nyai Widuri membuat rumah kediaman Catra semakin mencekam penuh kengerian. Perasaan gelisah dirasakan seluruh abdi yang ada di rumah ini. Satu persatu para abdi meninggal secara tiba-tiba tanpa ada penyebab yang pasti.
Nirmala tak lagi keluar kamarnya. Rahayu yang mulai khawatir dengan kondisi Nirmala mencoba mengetuk pintu kamar Nirmala beberapa kali, namun tak pernah ada jawaban dari sang pemilik kamar. Hanya sesekali terdengar suara rintihan yang membuat Rahayu semakin khawatir dengan kesehatan Nirmala. Sedangkan Nyai Widuri sudah 2 minggu menginap di rumah orang tuanya. Setiap malam, vibes di rumah berubah, seperti sedang ada yang datang di rumah ini. Tak ada satupun abdi yang berani beraktivitas di malam hari. Setelah lewat jam 10 malam, mereka memilih menutup pintu kamar rapat-rapat apapun yang terjadi. Namun malam itu sangat sial. Mbok Yem merasakan sakit perut. Dirinya sudah tidak bisa menahannya lagi. Jam menunjukkan pukul 11.34. Dengan was-was Mbok Yem membuka pintu kamarnya, mempercepat langkah kakinya. Saat tepat berdiri di depan pintu kamar mandi, Mbok Yem merasakan ada seseorang di belakangnya yang sedari tadi mengawasi dirinya. Namun Mbok Yem menepis rasa takutnya karena perutnya sudah bergejolak tak tertahankan. Saat tengah menunaikan hajatnya, Mbok Yem mencium bau anyir. Mbok Yem tahu ini bukan hal yang baik. Ia segera menyelesaikan hajatnya. Saat dirinya keluar dari kamar mandi, sekelebat bayangan hitam melintas. Mbok Yem merasakan aura yang sangat-sangat tidak mengenakan. Rumah ini seakan dipenuhi makhluk-makhluk yang entah dari mana asalnya. Saat tiba-tiba sesuatu menarik kaki Mbok Yem jatuh tersungkur. Rahayu mendengar tangisan dari ruang antara dapur dan kamar mandi. Di sana sudah banyak abdi yang berkerumun. Rahayu yang penasaran mendekati kerumunan itu, mencari tahu apa yang tengah terjadi. Mbok Yem ditemukan tewas secara tragis. Jasad Mbok Yem sangat mengerikan. Lidahnya menjulur dengan mata yang masih terbuka. Seakan menyiratkan sebelum ia meregang nyawa, Mbok Yem merasakan sakit yang luar biasa. Yang tak kalah mengerikan dari jasad Mbok Yem, semua organ dalam Mbok Yem tidak ada. Sejak kematian Mbok Yem, tak ada lagi yang berani keluar dari kamar setelah malam tiba. Kematian Mbok Yem menjadi kematian yang paling mengerikan di antara kematian abdi yang lain. Rahayu sedikit tenang karena Nyai Widuri kembali ke rumah ini. Ternyata Pak Marno yang memberitahu kepada Nyai Widuri tentang semua yang terjadi di rumah ini. Namun, ketenangan Nirmala hanya sesaat, karena kehadiran kembalinya Nyai Widuri di rumah ini membuat rumah ini semakin bertambah gila. Malam itu Nyai Widuri meminta beberapa abdi, termasuk Rahayu, untuk berkumpul di satu ruangan. Di sana juga terdapat beberapa orang yang jika dilihat dari pakaiannya seperti kiai. Malam ini akan ada tamu yang datang ke rumah ini. Aku minta kalian semua berkumpul di sini untuk mengusir tamu itu. Apapun yang terjadi jangan berhenti bertasbih. Aku tidak bisa menanggung keselamatan kalian semua, juga keselamatanku. Malam ini akan jadi malam paling berat yang akan kita semua jalani. Nyai Widuri hanya mengumpulkan abdi yang memiliki kemampuan seperti Rahayu. Malam itu semua orang yang ada di ruangan itu berzikir bersama. Semakin malam menjelang pagi, suasana di ruangan itu semakin mencekam. Rahayu merasakan dadanya terasa sesak. Saat mata Rahayu menangkap Nyai Widuri memuntahkan darah terus-menerus dari mulutnya. Namun Nyai Widuri tak berhenti memutar tasbihnya. Suara zikir mereka semakin kencang. Satu persatu orang yang berada di ruangan itu memuntahkan darah dan setelahnya terkapar. Hingga fajar tiba dan matahari mulai menunjukkan eksistensinya. Semua yang ada di ruangan mulai memperlambat suara mereka. Hanya tersisa beberapa orang kiai dan beruntungnya Rahayu juga bisa selamat. Rahayu merasakan tubuhnya sangat lelah. Terlebih semalaman dirinya tidak tidur. Teman-teman Rahayu yang berada di ruangan yang sama dengan Rahayu tidak bisa diselamatkan. Sedangkan Nyai Widuri diambang kematian. Aku pernah membaca jika manusia memiliki 7 sukma yang saling berkaitan. Jika salah satu sukmanya diceraikan, maka seorang itu bisa tidak akan lagi bisa bertahan. Sayangnya, yang dialami Nyai Widuri lebih dari itu. Ketujuh sukmanya dihancur leburkan secara bersamaan. Hanya tinggal menunggu waktu sejauh mana Nyai Widuri bisa bertahan. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari lamanya, Nirmala membuka pintu kamarnya. Keadaannya tak kalah mengkhawatirkan. Matanya menghitam seperti orang yang tidak pernah tidur. Nafasnya terengah-engah. Wajahnya nampak begitu letih. Dengan belati di tangannya, Nirmala berjalan gontai seakan kakinya tak mampu menahan berat tubuhnya. Nirmala berjalan ke rumah Wingit, di mana Nyai Betari berada. Sudah saatnya, Nak.
Nyai Betari tersenyum menyeringai ke arah Nirmala. Nirmala menghunuskan belati di tangannya tepat di jantung Nyai Betari. Nyai Betari telah terlepas dari susuk kantil ireng. Setelah kematian Nyai Betari, Nirmala menjadi satu-satunya orang yang menjadi pemimpin di rumah keluarga Catra. Nyai Widuri kini tinggal di rumah kedua orang tuanya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tubuhnya hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Bayu Aji meminta tolong kepada kerabat jauhnya untuk membantu keluarganya. Namun semua sudah terlambat. Nyawa Nyai Widuri tidak bisa diselamatkan. Wahyu yang diam-diam mencuri dengar percakapan antara ayahnya dan pamannya, bersimpati dengan musibah yang tengah dialami pamannya. Wahyu adalah seorang pemuda yang tampan dan agamis. Dia adalah putra tunggal pemilik pondok pesantren Kyai Haji Hamzah yang masih kerabat jauh dengan Bayu Aji, ayah Nyai Widuri. Wahyu meminta izin kepada ayahnya untuk ikut pulang ke rumah Bayu Aji. Namun tujuan Wahyu sebenarnya bukanlah itu. Wahyu sangat penasaran dengan sosok Nirmala yang membuat Widuri bernasib tragis. Setelah bernegosiasi cukup lama dengan ayahnya, akhirnya Wahyu diizinkan untuk ikut bersama Bayu Aji. "Nak, Paman tidak ingin kamu terseret ke dalam masalah ini." "Tenang saja Paman, aku hanya ingin meluruskan sesuatu yang salah. Kita sebagai manusia harus saling mengingatkan." Tak ada yang aneh sepanjang perjalanan, semuanya baik-baik saja. Sesampainya di rumah Bayu Aji, Wahyu meminta izin untuk ke rumah Catra. Awalnya Bayu Aji menolak, takut jika keponakannya kenapa-kenapa. Namun Wahyu meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. "Hati-hati ya nak." "Iya Paman. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Untuk pertama kalinya, Wahyu menginjakkan kaki di desa pamannya. Tak ada yang menarik perhatian Wahyu dari desa ini. Semua nampak biasa seperti desa kebanyakan. Sampai Wahyu berhenti di sebuah warung kopi. "Bu, kopinya segelas ya." Saat sedang menikmati kopinya, beberapa pria yang ngopi di warung itu tengah asyik mengobrol. Wahyu hanya mendengarkan obrolan mereka, sampai obrolan itu membuat Wahyu tertarik mendengarkan. Ya, salah satu pria tersebut menyebut nama Nirmala. "Hush, kamu ini sudah punya istri, masih saja membicarakan wanita lain." "Heh, apa salah itu mbok?" jawab salah satu pria. "Yo gak salah, jika kamu ini kepelet, baru tahu rasa kamu." "Ya ora apa-apa toh mbok, aku malah mau kok, malah kepengen." Mereka tertawa. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Gadis yang tengah mereka perbincangkan lewat di hadapan mereka. Semua mata tak berkedip menatap wajah Nirmala, tak terkecuali Wahyu. Kecantikan Nirmala telah membuat imannya sedikit goyah. "Astaghfirullahaladzim," ucap Wahyu sembari mengusap wajahnya. Ketika sosok hitam besar melotot ke arah Wahyu. "Ada apa Mas?" "Tidak apa-apa Bu. Jangan dilihat matanya wanita itu Mas, nanti kepelet loh." Wahyu hanya melemparkan senyuman mendengar ucapan ibu pemilik warung. Di balik sosok menyeramkan yang ada di belakang Nirmala, sebenarnya Nirmala adalah gadis yang cantik di mata Wahyu. "Bu, sampun, pinten kopi nih?" 5.000 Mas." Setelah melihat langsung Nirmala, keinginan Wahyu untuk mengenal seorang Nirmala semakin besar. Meski Wahyu tahu resiko apa yang harus dirinya hadapi nantinya. Namun itu semua tak mengurungkan niatnya. Wahyu melangkahkan kaki ke arah rumah Nirmala saat seorang pemuda meneriaki Wahyu. "Mas, arep ngopo sampean?" "Saya tidak niat jahat kok Mas. Saya hanya ingin bertamu di rumah ini." "Sampean bukan orang sini ya Mas?" "Bukan Mas, saya dari luar kota." "Oh, makanya. Lah memangnya kenapa Mas sama yang punya rumah ini?" "Tak kandeni ya Mas. Mending urungkan saja niatmu jika kamu masih sayang nyawa Mas. Sudah banyak korbannya." "Gak ada yang lebih besar dari kuasa Allah Mas. Kita gak perlu takut." "Ya wes Mas, kalau kamu ngeyel, aku gak bisa makso. Hati-hati aja ya Mas." Pemuda itu pun pergi meninggalkan Wahyu. Sebelum memukul lonceng gerbang, Wahyu melafalkan doa. Seorang penjaga membukakan gerbang untuk Wahyu dan mengantarkan Wahyu sampai ke pelataran rumah. Gelagat penjaga gerbang sangat aneh. Wajahnya memandang Wahyu dengan wajah khawatir. Wahyu mengetuk pintu. Seorang wanita membukakan pintu. Wahyu diminta untuk menunggu. Wahyu melihat ke sekeliling ruangan. Banyak sekali makhluk-makhluk yang menghuni rumah ini. Namun Wahyu mencoba abai dengan mereka semua. Tujuan Wahyu ke rumah ini adalah Nirmala. Setelah menunggu beberapa lama,
Nirmala keluar dengan baju khas wanita Jawa dengan rambut disanggul. Namun Wahyu tidak melihat makhluk yang tadi menjaga Nirmala. "Pangapunten, Mbak, jika kedatangan saya mengganggu waktu panjenengan. Ini malah sebuah kehormatan untuk saya kedatangan tamu seperti Anda." Seorang abdi memberikan sangkir minuman untuk Wahyu. "Monggo Mas, disambi, matur nuwun." "Tenang saja Mas, itu hanya air, tidak ada cambi-cambinya." Ya, minuman itu memang tidak ada apa-apanya. Wahyu bisa tahu dari baunya. Ternyata Nirmala pintar juga menghadapi orang seperti Wahyu. "Lah kok sampean berani Mas bertamu di rumah ini?" "Karena kecantikanmu yang menarik aku datang ke rumah ini. Bukan karena hal lain Mas." Wahyu menjawab dengan senyuman. Tanpa disadari Nirmala juga terpikat dengan ketampanan Wahyu. Wahyu tak berhenti melafalkan doa di dalam hatinya. Lengah sedikit Wahyu akan mati konyol. Semua pemuda yang datang ke rumah ini tidak pernah kembali karena rumah ini memelihara sesuatu yang hitam, kelam. Kalaupun bisa kembali, hanya raganya saja dan itu pun hanya bisa bertahan beberapa hari saja sebelum sampai ke ajalnya. Gelapnya rumah ini membuat Wahyu tak bisa berlama-lama berada di rumah ini. Dia tahu apa yang dihadapinya, bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. "Mbak Ayu, saya mohon pamit. Terima kasih minumnya. Tapi Mas Wahyu datang ke sini lagi ya." "Insya Allah kita akan bertemu lagi." Baru kali ini Nirmala merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat bunga di hatinya mekar. Nirmala jatuh cinta dengan Wahyu, pemuda asing yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Bersambung, nantikan kelanjutannya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Dan terima kasih untuk penulisnya, Lestari Khonaifi. Untuk teman-teman yang pengen tahu karya beliau, mampir di akun Wattpad-nya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.